Suamiku lupa tutup telepon. Aku tak sengaja dengar ia bilang, istriku itu hanya beban. Apa yang akan kalian lakukan kalau kalian jadi aku? Jual rumah 8 miliar dan pergi? Jangan skip kisah ini, karena suamiku syok saat pulang dan lihat tulisan di pintu, kejutan dari si beban. Sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah like, subscribe ke channel ini, dan komen nama asal kota kalian. Siapa yang hadir hari ini? Langsung kita mulai. Telepon laknat dan senandung pengkhianatan. Naila, 22 tahun, CEO, sedang duduk di meja kerja mewahnya, malam hari. Ia memegang headset sambil fokus melihat layar, sesekali menyeruput kopi. Naila, dalam hati, target merger kuartal ini harus tembus. Sagara Tech tidak boleh main-main. Tiba-tiba, ia mendengar suara statis samar di headsetnya. Matanya melirik indikator telepon. Suaminya, Reno, menelepon. Naila melihat indikator masih terhubung, tetapi tidak ada suara darinya. Ia baru saja bicara dengan Reno sekitar 5 menit lalu. Ia menempelkan headset lebih dekat. Reno, suara sayup, terdengar seperti di mobil. Iya, MA, aku sudah coba cari celah. Naila ini terlalu cerdas untuk urusan dokumen properti. Tante Mira, suara tajam, sedikit mendesis, cerdas apanya? Dia itu cuma anak kemarin sore yang sok sibuk. Dia pikir uang 12 miliar itu segalanya? Bodohnya dia masih percaya sama kamu. Reno, Naila, mematung, jantungnya berdebar, dalam hati, Mama, ada apa ini? Reno sabarlah, MA. Aku butuh waktu lebih lama. Aku harus membuatnya menandatangani surat kuasa penuh. Aku pura-pura sakit kemarin, dia langsung panik dan setuju menandatangani beberapa dokumen untuk urusan investasi perusahaan. Mungkin ada celah di situ. Tante Mira jangan sampai gagal. Kamu mau kita terus jadi benalu di rumah anak bawang itu? Kalau rumah ini sudah atas nama kita, kamu bisa ceraikan dia kapan saja. Naila itu hanya beban, Nak. Dia terlalu sibuk dengan startup konyolnya. Naila, mata Naila berkaca-kaca, tetapi raut wajahnya berubah dingin, fokus. Ia mencabut headset dan meletakkannya dengan sangat hati-hati, berusaha tidak menimbulkan suara di ujung telepon. Naila, berbicara pada layar laptop, tetapi suaranya bergetar menahan amarah. Dalam hati, beban? Aku yang membiayai semua kemewahanmu, Reno. Aku yang memberimu kredibilitas. Dan mertuaku? Tante Mira yang selalu memelukku erat setiap kami bertemu? Reno iya, MA. Aku tahu. Aku tidak akan membiarkan dia menikmati uang ayahnya sendiri. Dia pantas mendapat pelajaran karena meremehkan aku. Aku akan segera kembali. Tante Mira bagus. Cepat bereskan surat properti itu. Ingat, rumah 12 miliar itu harus jadi milik kita. Kamu harus cepat. Reno. Aku tidak mau lagi tinggal di kontrakan sempit ini. Naila, bangkit dari kursi, berjalan menuju jendela kaca besar. Ia melihat pantulan dirinya sendiri. Wajahnya yang muda, cantik, dan sukses terlihat keras. Ia mengambil ponsel, menghubungi seseorang. Suaranya kembali tegas, suara CEO. Naila halo, David. Lakukan yang kuminta. Sekarang juga. David, asisten Naila, melalui telepon, baik, Bu Naila. Anda yakin? Ini aset yang sangat besar. Memindahkannya dalam waktu 48 jam. Naila aku sudah yakin. David, kamu tahu Reno sudah berapa kali coba mengalihkan kepemilikan. Kali ini dia tidak boleh menang. Dia dan ibunya menyebutku beban. Aku ingin mereka tahu betapa berharganya beban ini. Aku ingin rumah ini terjual, dan dana masuk rekening offshoreku tanpa jejak. David saya mengerti. Skema urgent sale akan saya terapkan. Investor asing yang kita tolak minggu lalu, mereka masih siap. Dana tunai. Naila sempurna. Setelah transaksi beres, aku butuh tiket ke Tokyo. 2 hari dari sekarang. Siapkan akomodasi yang sangat rahasia. Dan, David. David ya, Bu? Naila cabut semua fasilitas yang atas namanya. Mobil, kartu kredit tambahan, semua. Biarkan dia menikmati kehidupan barunya tanpa beban.
Naila memutus panggilan. Ia berjalan ke lemari, mengeluarkan koper-koper mahalnya. Air matanya menetes, bukan karena sedih, tetapi karena marah dan kecewa. Ia mulai mengemas barang-barangnya dengan cepat dan teratur, seperti sedang menyelesaikan deadline bisnis. Naila berbicara pada dirinya sendiri di cermin, "Aku Naila Sagara. Aku membangun ini semua. Aku tidak akan membiarkan parasit menguras keringatku. Kejutan menunggumu, Reno. Kejutan dari si beban." Naila berjalan ke brankas, mengambil surat-surat rumah dan perhiasannya. Ia tersenyum sinis. Telepon Reno di meja kerja akhirnya terputus. Naila, dalam hati, permainan baru saja dimulai. Suamiku. Naila sedang berdiri di hadapan David dan dua orang perwakilan hukum di ruang tamu rumah mewahnya. Mereka sedang melihat tumpukan dokumen tebal. David terlihat tegang. "David, Bu Naila, ini adalah skema paling cepat yang bisa kita lakukan. Investor bersedia mengambil alih properti ini, termasuk semua perabot kecuali barang pribadi Anda, dalam kondisi as is. Semua sudah ditandatangani, dana sudah masuk ke escrow account Anda. 12 miliar rupiah tunai." Naila memeriksa dokumen sekilas. Ia mengenakan blazer elegan dan terlihat sangat fokus. "Bagus. Dalam 2 jam, seluruh dana harus sudah dipindahkan ke rekening offshore yang saya tunjuk. David, pastikan tidak ada jejak elektronik yang menghubungkan transaksi ini kembali ke Reno atau Tante Mira." "David sangat aman, Bu. Reno tidak akan bisa melacaknya, kecuali jika dia benar-benar menyewa agen intelijen internasional. Tapi saya ragu dia punya uang untuk itu sekarang." Naila tersenyum dingin. Dia tidak punya uang sama sekali. "David, pastikan itu. Sudah kamu cabut semua fasilitasnya? Kartu kredit tambahan, limit darurat, dan mobil yang saya belikan untuknya?" "David, sudah. Mobil sudah ditarik dan sekarang terparkir di gudang perusahaan. Kartu sudah diblokir. Limit kredit 0. Semua atas nama perusahaan Sagara Tech. Dia hanya punya dompetnya sendiri." Naila sempurna. Pengacara 1 Nona Naila, tentang perabotan. "Klien baru meminta agar rumah ditinggalkan dalam kondisi kosong. Tim kami akan segera mengirim truk." Naila lakukan. "Saya hanya membawa pakaian dan personal device saya. Sisanya, sumbangkan ke panti asuhan. Reno tidak pantas mendapat sisa-sisa barang saya." Naila melihat sekeliling rumah, tempat kenangan pernikahannya yang ternyata palsu. Tidak ada penyesalan, hanya kemarahan yang tenang. Naila berbicara kepada pengacara 1, "Pastikan closing statement di notaris sudah final. Saya akan menandatangani sisanya di bandara sebelum keberangkatan." "Pengacara 1 akan kami pastikan, Nona." Naila menuju pintu depan. Ia mengambil spidol permanen besar dari tas David. "David, Bu Naila, apa yang Anda lakukan?" Naila memberi salam perpisahan yang pantas. "David, mereka memanggilku beban. Aku ingin meninggalkan signature dari si beban ini." Naila mulai menulis di pintu kaca utama. Tulisan itu besar, tebal, dan sangat jelas. "Naila David, setelah saya pergi, kirimkan 1 pesan teks ke nomor lama Reno. Tulis, check in on time, check out without notice." Hanya itu. David mengangguk kagum. "Baik, Bu Naila." Adegan berganti. Bandara Internasional. Naila duduk di lounge VIP, menatap berita bisnis di tabletnya. Ia sudah mengenakan pakaian penerbangan yang nyaman, tetapi tetap berkelas. Naila memanggil David. "Bagaimana kabar rumah itu, David?" "David, truk sudah selesai memuat perabotan 15 menit lalu. Rumah sekarang kosong melompong. Dan saya sudah kirim pesan singkat ke Reno." Naila tersenyum puas. "Bagus. Penerbangan ke Tokyo akan berangkat 30 menit lagi. Kamu sudah memastikan agar tidak ada yang tahu saya ke sana?" "Semua meeting perusahaan sudah dialihkan ke virtual, dan alasan saya cuti adalah medical check-up mendadak." "David, sudah, Bu. Bahkan Tante Mira sempat menelepon tadi, menanyakan Anda." "Saya jawab Anda sedang tertekan karena deadline dan butuh istirahat di luar kota." Dia terdengar senang. Naila tertawa kecil, tanpa humor. Tentu dia senang.
Dia pikir dia sudah selangkah lebih dekat untuk mengambil aset saya. David, aku harus pergi sekarang. Aku akan mengontakmu setelah aku mendarat. Tetap awasi pergerakan Reno dan ibunya. David siap, Bu Naila. Selamat jalan. Naila mematikan telepon, berdiri, dan menarik koper kecilnya. Ia berjalan menuju gerbang keberangkatan. Di wajahnya, ada aura pembalasan dendam yang dingin dan puas. Ini adalah kebebasan yang ia beli dengan menjual masa lalunya 12 miliar rupiah. Latar, depan gerbang rumah mewah yang seharusnya, malam hari. Reno baru turun dari taksi, tampak lelah setelah perjalanan. Ia membawa tas koper kecil. Ia mengeluarkan kunci dan berjalan cepat ke pintu utama. Reno, berbicara sendiri, sambil tersenyum, akhirnya pulang. 2 hari pura-pura meeting di luar kota, melelahkan. Tapi sepadan, MA. Setelah ini, kita akan tenang. Naila pasti sudah makin sibuk sampai tidak sempat memeriksa dokumen. Reno mencoba membuka kunci pintu, tetapi kunci itu tidak berfungsi. Loh, kenapa kuncinya tidak pas? Naila ganti kunci. Reno mundur 1 langkah, berusaha melihat pintu lebih jelas dalam kegelapan. Ia menyalakan senter ponselnya dan mengarahkannya ke pintu kaca besar. Tiba-tiba, senternya menyorot tulisan merah tebal yang menutupi permukaan kaca. Reno membaca, suaranya tercekat, kejutan dari si beban. 12M sudah caw. Urusan merah, Reno. Reno berteriak kaget, menjatuhkan tasnya. Tidak. Naila, apa maksud semua ini? Reno menendang pintu, panik. Ia berhasil membukanya. Lampu dalam rumah menyala, tetapi yang ia lihat hanyalah ruang kosong. Dinding-dinding putih, lantai marmer dingin, tanpa sofa, tanpa TV raksasa, tanpa lukisan mahal. Benar-benar kosong. Reno berlari ke seluruh ruangan, histeris, perabotku. Di mana semua perabotku? Sofa Italiaku. Lukisan vintage yang kubeli dengan uang Naila. Semuanya hilang. Reno berlari ke kamar utama. Kosong. Lemari pakaiannya, yang dipenuhi merek-merek mahal, juga kosong. Hanya gantungan baju yang tersisa. Ia meraba tempat tidurnya yang hanya menyisakan rangka. Reno gemetar, terduduk di lantai dingin. Naila, kau gila. Kau tidak mungkin menjual rumah ini. Reno meraih ponselnya, mencari nama Naila. Ia langsung menelepon. Teleponnya tidak aktif. Reno berteriak pada ponsel, angkat, Naila, angkat. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Reno kemudian ingat ucapan Tante Mira dan mencoba menelepon ibunya. Reno MA, aku di rumah. Semuanya hilang, MA, rumah ini kosong. Naila gila, dia menjual rumah. Tante Mira, dari telepon, terdengar kaget bercampur histeris. Apa? Jual? Tidak mungkin. Itu aset kita, Reno. Kau sudah urus surat-suratnya, kan? Reno, aku belum sempat. MA, dia terlalu cerdas. Aku baru akan melakukannya setelah dia pergi medical check-up palsu itu. Aku harus tahu, MA, apa Naila dengar kita bicara di telepon? Tante Mira, suaranya melemah, telepon. Kau tidak mematikannya? Astaga, Reno. Bodoh. Bodoh sekali. Reno, lalu sekarang bagaimana, MA? Aku sudah kehilangan mobil, kartu kreditku sudah diblokir semua. Aku hanya punya 200.000 di dompetku. Tante Mira tenang. Kita pasti bisa melacaknya. Kita tuntut dia. Dia tidak bisa menjual properti ini tanpa izin suaminya. Reno tertawa pahit, MA. Naila itu CEO, dia punya pengacara terbaik di Indonesia. Lagi pula, rumah ini dibeli sebelum kami menikah, dan surat-suratnya sangat jelas. Nama Naila Sagara, tunggal. Kita tidak punya hak apa-apa, MA. Tante Mira menjerit, tidak. Aku tidak mau kembali ke kontrakan. Reno melihat lantai rumah yang kosong, penuh penyesalan dan kebencian. Ini bukan hanya kontrakan, MA. Kita bangkrut total. Aku tidak punya apa-apa. Dan Naila, sialan,
Dia pasti sedang tertawa di suatu tempat. Aku akan mencarinya. Reno tiba-tiba teringat pesan singkat dari David, asisten Naila. Ia membukanya. Pesan teks dari David, asisten Naila, check in on time, check out without notice. Reno meremas ponselnya, dalam hati, pesan ini, seolah-olah dia sudah tahu semua rencana kami. Dia menjebakku. Beban? Aku yang jadi beban dia selama ini, dan sekarang dia membuangku seperti sampah. Reno berdiri, matanya penuh dendam. Ia menatap tulisan di pintu. Kamera zoom in ke wajahnya yang pucat. Babak 3 berakhir dengan Reno yang dipenuhi kemarahan dan kebingungan di tengah rumahnya yang kosong. Latar, kontrakan sempit dan panas. Tante Mira duduk di sofa lusuh, memegang kipas angin kecil. Reno mondar-mandir dengan wajah kusam. Mereka berdua dalam kondisi stres berat, penampilan mereka jauh dari kesan mewah sebelumnya. Tante Mira menghela napas panjang, aku tidak percaya ini. Kita harus kembali ke tempat ini, Reno. Setelah aku menikmati AC sentral, kolam renang pribadi, dan makan catering mahal dari Naila setiap hari. Ini semua gara-gara kau tidak becus mematikan telepon. Reno, kesal, jangan salahkan aku. Salahkan Naila. Dia iblis berkedok malaikat. Dia tahu kita dari awal. Dia memancing kita. Sekarang kita mau makan apa? Kartu kreditku semua diblokir. Tante Mira, kita tidak akan mati kelaparan. Ayahmu masih punya sedikit tabungan pensiun. Tapi itu tidak cukup untuk hidup seperti yang kita mau. Kita harus mengambil kembali hak kita. Reno, hak apa? Semua dokumen jelas atas nama Naila. Dia pintar, Dia bukan wanita bodoh yang bisa kita tipu dengan rayuan murahan. Tante Mira mencengkeram tangan Reno, ada satu cara, Nak. Kita harus menyerang reputasinya. Dia CEO, kan? Dia butuh citra bersih. Kita datangi kantornya. Kita buat drama. Kita katakan dia mengusir suaminya yang sakit parah. Reno, matanya berbinar, brilian, Citra. Kalau reputasinya hancur, saham perusahaannya akan jatuh. Dia pasti akan kembali padaku, memohon aku untuk diam dan memberiku uang. Tante Mira tersenyum licik, dia harus membayar mahal karena membuat ibu menderita. Besok, kita datangi kantor Sagara Tech. Latar, kantor Sagara Tech, area lobi mewah dan modern. Keesokan harinya, Tante Mira dan Reno datang dengan pakaian yang tidak terurus, mencoba terlihat menyedihkan. Seorang petugas keamanan mencegat mereka. Petugas keamanan, maaf. Bapak dan Ibu sudah ada janji? Reno memasang wajah memelas. Saya Reno Wijaya, suami dari Naila Sagara. Saya hanya ingin bertemu istri saya. Saya mohon. Pak, sudah berhari-hari saya tidak tahu kabarnya. Saya khawatir. Tante Mira tiba-tiba berteriak histeris. Anakku. Tolong anakku. Menantu saya itu gila. Dia mengusir suaminya dari rumah, padahal anak saya sedang sakit. Dia hanya mementingkan kekuasaan dan uang. Para pegawai di lobi mulai berbisik-bisik dan merekam dengan ponsel mereka. David, asisten Naila, muncul dengan langkah tenang, didampingi pengacara 2. David mendekati Reno dan Tante Mira, suaranya tenang namun menusuk. Selamat pagi, Bapak Reno dan Ibu Mira. Saya David, asisten Ibu Naila Sagara. Saya rasa Anda salah alamat. Ibu Naila sedang cuti medis di luar negeri. Dan Anda bukan lagi anggota keluarga inti yang diizinkan masuk tanpa janji. Reno, aku suaminya. Aku berhak tahu dia di mana. David, katakan pada Naila untuk menghentikan semua ini. Aku bisa menghancurkan reputasinya. David tertawa kecil. Menghancurkan reputasi? Dengan performance Sagara Tech yang naik 20% selama 3 bulan terakhir? Bapak Reno, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. David mendekat, berbicara dengan nada merendahkan yang sangat menusuk. David, sebelum Ibu Naila mengambil cuti, ia sudah memprediksi skenario drama ini, termasuk drama Anda dan Ibu Mira. Anda lupa? Platform media sosial yang Anda gunakan untuk mengancamnya adalah produk Sagara Tech. Kami tahu semua yang Anda posting dan delete. Tante Mira,
wajahnya pucat. Apa maksudmu? David, maksud saya, Ibu Naila sudah meninggalkan bukti valid bahwa Anda dan Bapak Reno berkonspirasi untuk mengambil asetnya. Termasuk rekaman audio yang, entah bagaimana, dia dapatkan. Bukti tersebut siap dipublikasikan jika Anda berdua mencoba merusak nama baiknya. Reno mundur selangkah, terkejut. Rekaman? David memanggil pengacara 2. Pengacara kami akan menemani Anda keluar. Saya sarankan Anda berdua kembali ke rumah. Oh, maaf. Saya lupa Anda sudah tidak punya rumah. Pengacara 2, tegas. Jika Anda berdua mengganggu aktivitas perusahaan lagi, kami tidak segan-segan mengajukan tuntutan pencemaran nama baik. Nona Sagara tidak akan main-main. Petugas keamanan mengiring Reno dan Tante Mira keluar dari lobi. Wajah Tante Mira dipenuhi ketakutan, sementara Reno merasa terhina dan putus asa. Reno berbisik pada Tante Mira, dia menjebak kita, Ma. Dia tahu semuanya. Kita tidak punya kesempatan. Kita benar-benar sudah jadi sampah. Bab 4 berakhir dengan kekalahan telak Reno dan Tante Mira dalam upaya balas dendam mereka. Naila yang cerdas telah selangkah lebih maju. Latar, aula konferensi mewah di Tokyo, Jepang. Lampu sorot menerangi panggung utama. Ribuan penonton, wartawan internasional, dan pebisnis elit hadir. Di layar lebar terpampang logo Sagara Tech dan gambar produk baru. MC, bersemangat, berbahasa Inggris, Ladies and gentlemen, please welcome the visionary, the CEO of Sagara Tech, the woman who redefined fintech at the age of 22. Please welcome, Naila Sagara. Naila melangkah ke panggung dengan gaun kutur yang elegan, memancarkan aura kepercayaan diri dan kesuksesan. Tepuk tangan meriah membahana. Ia tersenyum tipis, berdiri di podium. Naila, bahasa Inggris, aksen sempurna, terima kasih. 4 bulan lalu, saya membuat keputusan radikal, bukan hanya dalam bisnis, tetapi dalam hidup pribadi saya. Saya memutuskan untuk melepaskan semua yang membebani, dan fokus pada penciptaan nilai. Hasilnya, hari ini saya perkenalkan, Aura, sistem keamanan digital yang memastikan aset pribadi Anda tidak akan pernah jatuh ke tangan yang salah. Naila menjelaskan produknya dengan cerdas dan lugas. Wartawan terkesima. Setelah presentasi produk yang sukses, ia beralih ke sesi tanya-jawab. Wartawan 1, berbahasa Inggris, Nona Sagara. Laporan media sosial di Indonesia menyebutkan adanya konflik pribadi yang intens baru-baru ini. Ada klaim dari mantan suami Anda bahwa Anda bertindak kejam dan menjual aset keluarga. Apakah Anda merasa reputasi Anda terancam? Naila, tersenyum santai, menatap lurus ke kamera. Reputasi yang solid tidak akan pernah terancam oleh gosip. Namun, karena Anda bertanya, saya akan menjawabnya sebagai edukasi. Saya selalu percaya bahwa jika Anda ingin menjadi pemimpin, Anda harus pandai mengelola risiko. Risiko terbesar yang saya hadapi bukanlah kompetitor, melainkan parasit yang hidup di bawah atap saya. Wartawan 2, apa yang Anda maksud dengan parasit? Naila, menghela napas, nadanya menjadi serius dan tajam. Saya memimpin sebuah perusahaan yang bernilai miliaran. Tugas saya adalah memotong kerugian. Saya pernah mendengar seseorang yang sangat dekat, seseorang yang seharusnya menjadi pasangan hidup saya, mengatakan, Naila itu hanya beban. Saya berpikir keras. Siapa yang beban sebenarnya? Ternyata, saya menanggung beban hidup yang tidak produktif dan berkonspirasi untuk mengambil properti saya. Naila, lanjut, penuh penekanan, jadi, saya melakukan apa yang akan dilakukan oleh CEO manapun. Saya melakukan takeover aset saya kembali, dan memutus hubungan dengan liability tersebut. Rumah itu adalah investasi tunggal saya, dibeli jauh sebelum pernikahan. Liability itu kini bebas untuk mencari beban lain. Saya bahagia dengan keputusan ini, dan saya bangga bisa fokus menciptakan aura yang melindungi orang lain dari pengalaman serupa. Tepuk tangan kembali bergemuruh. Naila berhasil membalikkan narasi publik. Ia dipuja sebagai CEO yang tegas dan berani. Latar sederhana. Sebuah restoran pinggir jalan di Jakarta. Malam hari yang sepi. Reno dan Tante Mira sedang makan nasi bungkus. Wajah mereka terlihat muram dan putus asa. Mereka melihat berita di TV restoran.
Reno menunjuk TV dengan garpu plastiknya. Lihat, Ma. Dia bicara tentang kita. Dia menyebut kita parasit. Liability. Tante Mira menggigit bibirnya menahan marah. Wanita sialan. Dia malah menjadikannya sebagai alat promosi. Dia menggunakan penderitaan kita untuk menaikkan harga sahamnya. Reno meremas bungkus nasi. Aku benci dia, Ma. Aku benci betapa cerdasnya dia. Aku benci karena aku tidak bisa melakukan apa-apa. Semua teman-temanku menjauh. Mereka bilang aku memang pantas mendapatkannya. Tante Mira, wajahnya berubah putus asa. Kita harus memikirkan jalan keluar. Reno, uang pensiun ayahmu hampir habis. Kita tidak bisa terus begini. Kita harus meminta bantuan ayahmu. Reno menunduk. Ayah, dia sudah lama tidak mau bicara dengan kita. Ma. Dia marah saat tahu kita pindah diam-diam dari rumahnya dan memilih hidup mewah di rumah Naila. Tante Mira, air mata mengalir. Kita harus memohon padanya. Demi harga diri kita. Kita tidak boleh menjadi gelandangan. Reno. Bab 5 berakhir dengan kontras mencolok. Naila bersinar di panggung global, sementara Reno dan Tante Mira terpuruk dalam kemiskinan dan penyesalan, menyadari mereka benar-benar telah menjadi beban yang tidak diinginkan. Latar, depan rumah sederhana, Cat sudah pudar. Pagi hari yang mendung. Tante Mira dan Reno berdiri di depan pagar, ragu-ragu. Ini adalah rumah ayah Reno. Tante Mira membetulkan kerah baju Reno yang lusuh. Ingat, Reno. Bersikaplah serendah mungkin. Tunjukkan penyesalanmu. Ayahmu sangat keras, tapi dia mudah luluh melihatmu menderita. Reno, wajahnya lesu, penuh penyesalan palsu. Aku sudah mencoba meneleponnya. Ma. Tidak diangkat. Setelah insiden Naila, ayah semakin marah. Dia bilang kita serakah. Tante Mira, kita tidak punya pilihan. Uang kontrakan akan habis minggu depan. Kita tidak boleh tidur di jalanan. Ketuk pintunya sekarang. Reno akhirnya berjalan perlahan. Tangannya gemetar saat mengetuk pintu. Tak lama kemudian, ayah Reno, Bapak Hardy, membuka pintu. Wajahnya keras dan kecewa. Bapak Hardy, dingin, kalian. Mau apa kalian kemari? Tante Mira langsung berdrama, memeluk kaki Bapak Hardy. Ayah, ampuni kami. Kami sudah menderita. Yah, Naila sudah menghancurkan kami. Dia jahat. Yah, dia tega mengusir anakmu sendiri. Bapak Hardy menarik kakinya kasar. Jangan sentuh aku. Aku sudah dengar semua ceritanya. Bukan Naila yang jahat, kalian yang serakah. Kalian meninggalkanku untuk hidup mewah dari keringat wanita lain, dan sekarang setelah wanita itu mencabut selang makan kalian, kalian kembali? Reno memelas. Ayah, aku mohon. Kami tidak punya tempat tinggal. Beri kami kesempatan. Yah, aku janji akan bekerja keras. Bapak Hardy bekerja keras? Sejak kapan kau tahu arti kata itu? Selama ini kau hanya menikmati uang Naila, hidup sebagai benalu. Tante Mira, tapi, yah, kami ini orang tuanya. Kami sudah tua. Kami butuh pertolongan. Bapak Hardy berteriak, dan aku siapa? Dulu saat aku sakit, kalian sibuk liburan dengan uang Naila dan tidak pernah menjengukku. Sekarang, rasakan. Bapak Hardy, aku sudah lelah. Mira, aku sudah lelah menanggung rasa malu karena ulah kalian. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk kalian. Aku sudah menjual rumah ini. Reno. Tante Mira serempak, terkejut. Apa? Bapak Hardy, aku menjualnya. Uangnya kuserahkan ke Yayasan Amal. Aku akan pindah ke panti jompo yang tenang. Aku tidak mau lagi melihat wajah kalian. Kalian sudah membuat hidupku hancur. Reno histeris. Ayah, tidak bisa begitu. Itu satu-satunya harapan kami. Bapak Hardy menatap Reno dengan tatapan putus asa. Harapan kalian adalah bekerja, Reno. Bukan menipu dan menguras orang lain. Pergilah. Mulai hidup kalian dari nol, tanpa aku, tanpa Naila, tanpa kemewahan. Itu karma kalian. Bapak Hardy menutup pintu keras-keras. Tante Mira dan Reno terdiam kaku di depan pagar. Mereka benar-benar tidak punya tempat tujuan. Tante Mira
mulai menangis meraung-raung, "Kita sudah jatuh. Reno. Kita sudah jatuh sehancur-hancurnya." Reno mengepalkan tangan, matanya kosong. Ini semua karena Naila. Dia merencanakannya. Dia tahu ayah akan marah. Dia pasti menyuruh ayah melakukan ini. Tante Mira memegang tangan Reno, suaranya parau. "Sekarang bagaimana, Nak? Kita harus tinggal di mana malam ini?" Reno melihat ke jalan raya yang ramai. Kita akan mencari pekerjaan serabutan dulu, Ma. Aku harus mendapatkan uang. Aku akan mencarinya. Aku akan hidup lagi. Tapi aku tidak akan melupakan ini. Aku akan membalas dendam pada Naila suatu saat nanti. Reno dan Tante Mira berjalan menjauh, membawa tas koper lusuh mereka. Mereka berbaur di antara keramaian, tampak seperti orang asing yang tersesat dan putus asa. Kamera menyoroti wajah mereka yang kini terlihat tua dan menderita. Latar, penthouse mewah di Tokyo, sore hari. Naila sedang video conference dengan David, asistennya di Jakarta. Ia menikmati pemandangan kota dari jendela kaca lebar. Naila tersenyum tenang. "David, terima kasih atas laporanmu. Aku sudah melihat klip berita tentang ayah Reno. Keputusannya menjual rumah adalah hal terbaik yang bisa dia lakukan. Aku senang dia memilih kedamaian." "David, di layar, ya, Bu Naila." Situasi Reno dan Ibu Mira kini benar-benar terisolasi. Mereka terlihat di daerah kumuh, mencari pekerjaan harian. Reno mencoba melamar menjadi driver online, tetapi tidak ada perusahaan yang mau menerimanya karena catatan keuangan dan etika kerjanya yang buruk. Naila menutup file di laptopnya. "Itu bukan lagi urusanku, David. Fokus kita sekarang adalah peluncuran Aura di pasar Eropa. Dana dari penjualan rumah 12 miliar itu telah kita gunakan dengan sangat efektif untuk pendanaan ekspansi ini. Mereka menyebutku beban, tapi beban ini menghasilkan puluhan kali lipat dari nilai aset itu." "David, Anda benar, Bu Naila. Penjualan Aura di Asia sangat sukses. Anda kini berada di puncak karir, tanpa distraktion apapun." Naila menghela napas puas. "David, tolong kirimkan satu paket hadiah anonim ke panti jompo tempat ayah Reno tinggal. Barang-barang yang nyaman dan mewah. Katakan itu dari pengagum rahasia." "Aku menghormati keputusannya." "David, baik, Bu. Saya akan urus." Naila menutup panggilan. Ia berdiri, memegang segelas jus, menikmati kesendirian dan kesuksesannya. Ia memenangkan pertempuran, baik secara finansial maupun emosional. Ia tidak lagi terbebani oleh hubungan palsu. Latar, sebuah pasar tradisional di pinggiran Jakarta, terik matahari. Reno bekerja mengangkat karung beras. Wajahnya berkeringat, ototnya sakit. Tante Mira duduk di pinggir jalan, memijit kakinya yang bengkak. Reno meletakkan karung, terengah-engah. "Aku sudah tidak kuat, Ma. Badanku remuk. Aku tidak pernah bekerja sekeras ini seumur hidupku." Tante Mira mengipas-ngipas dirinya. "Mau bagaimana lagi, Reno? Ini satu-satunya pekerjaan yang mau menerima kita. Ayahmu tega sekali. Semua ini karena Naila. Aku tidak akan memaafkannya." Reno melihat sekilas ponsel lamanya yang retak. "Aku terus mengikuti beritanya, Ma. Dia sekarang di Tokyo, diliput media dunia. Dia makin kaya, makin terkenal. Sementara kita di sini, makan pun susah." Tante Mira tiba-tiba memegang dadanya. "Reno, dadaku sakit. Tolong." Reno panik. "Ma. Ada apa, Ma?" Tante Mira, wajahnya pucat pasi. "Aku lelah, Reno. Aku tidak sanggup hidup seperti ini. Aku rindu rumah kita. Aku rindu kemewahan." Uhuk. Tante Mira tiba-tiba batuk keras dan jatuh pingsan di jalanan. Reno berteriak histeris, mencoba membangunkan ibunya. Kerumunan orang mulai mendekat. Reno berteriak pada kerumunan, "Tolong, ibuku sakit. Panggil ambulans." Reno menatap ibunya dengan air mata. Dalam keputusasaan, ia menyadari bahwa semua yang mereka lakukan, keserakahan, pengkhianatan, dan rencana jahat, kini membuahkan hasil yang pahit. Kejatuhan mental dan fisik Tante Mira
adalah puncak dari penderitaan mereka. Latar, rumah sakit umum, ruang tunggu yang ramai. Malam hari. Reno duduk sendiri di kursi, wajahnya kusam, menahan tangis. Seorang dokter keluar dan mendekatinya. "Dokter, Anda keluarga Ibu Mira?" Reno bangkit dengan cepat. "Iya, dokter. Saya anaknya." "Bagaimana keadaan ibu saya?" "Dokter, kami sudah berusaha, Bapak. Namun, Ibu Mira mengalami serangan jantung mendadak, kemungkinan akibat stres dan kelelahan ekstrim. Maaf, kami tidak bisa menyelamatkan nyawa beliau." Reno berdiri kaku. Kata-kata, "tidak bisa menyelamatkan nyawa beliau," bergema di telinganya. Rasa sakit, penyesalan, dan kemarahan bercampur menjadi satu. Ia kini sendirian, benar-benar tanpa siapa-siapa. "Reno," berbisik, air mata jatuh, "aku kehilangan segalanya." Latar, kembali ke penthouse Naila di Tokyo. Naila sedang berbincang santai di balkon. Ia mengangkat gelas champagne ke arah bulan. Naila tersenyum pada dirinya sendiri, keputusan yang tepat. Naila melangkah masuk. Layar TV di penthouse menayangkan berita, Sagara Tech mencetak rekor saham tertinggi. Bab 7 berakhir dengan Naila yang menikmati kemenangan dan Reno yang harus menanggung beban penderitaan sendirian. Kejutan dari si beban telah mengubah nasib mereka selamanya.